apa Pak? Jawa. Jadi ya, awak boleh tanya Pak tentang kendala apa yang terjadi kerusakan pada alat telepon Pak? Ada solenoid sama regulator. Regulator. Jadi kenapa sering terjadi kerusakan pada solenoid itu Pak? Pengaruh oli. Pengaruh oli. Itu karena jarang ganti oli atau Terlambat ganti. terlambat ganti Pak. Jadi kalau solenoid ini rusak, itu bagusnya diganti atau diperbaiki aja Pak? Bisa diperbaiki, bisa harusnya ganti terus diganti baru. Diganti baru Pak. Terus selain solenoid ada nggak Pak kerusakan pada kabel lagi Pak? Sistem sensor di bawah. Itu kerusakannya gara-gara apa biasa Pak? Sama oli juga. Oli juga Pak. Jadi untuk menjaga alat ini tetap bagus tuh bagusnya penggantian oli itu bagusnya berapa kali Pak? Sekali 500 jam. Bapak makasih banyak Pak atas pertanyaan Pak yang Bapak jawab. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Satria Syahma dengan NIM 24074997. Baiklah, saya akan mengidentifikasi komponen pada eskavator yang bermerek Kobelco yang berada di pesisir selatan, khususnya Slido. Baiklah, saya akan mengidentifikasi komponen yang bagian depan, yaitu ada 3, bucket, arm, sama boom. Nah, yang bucket ini berbentuknya bagian depan untuk menggali untuk menampung tanah. Selanjutnya yaitu arm. Arm ini berfungsi untuk mengatur jangkauan jaraknya dan mengatur kedalamannya. Di sini ada terdapat selang hidrolik yang menyalurkan olinya ke silinder untuk dapat menggerakkan armnya. Cara menggunakannya yaitu pada tuas, apabila didorong armnya akan naik. Kalau tuasnya ditarik, maka armnya akan ke belakang. Selanjutnya kita komponen yang ketiga yaitu boom. Boom ini adalah lengan utama yang menyambung bodi, dan fungsi boom ini adalah untuk mengangkat arm dan bucket. Selanjutnya yaitu track. Track ini adalah kalau di mobil ada labannya. Jadi kalau di alat berat ini, khususnya pada ekskavator Kobelco ini, rodanya itu adalah track ini yang seperti besi yang di sini, dan di sini ada final drive. Final drive ini adalah sistem pemindah tenaganya untuk yang dapat menggerakkan track ini untuk maju mundur. Selanjutnya yaitu adalah kabin. Kabin ini tempatnya operator untuk menggerakkan komponen seperti bucket, arm, dan boom. Dan di kabin ini kita bisa melihat indikator-indikator apabila terjadinya kerusakan pada alat berat tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan identifikasi kepada komponen pada Bomak. Yang pertama adalah di dalam sini ada mesin beserta pompa hidrolik. Pompa hidrolik ini adalah berfungsi untuk menyalurkan atau memompakan cairan fluida untuk bisa menggerakkan boom pada Bomak ini. Dan mesin ini adalah jantung pada alat ini untuk bisa menggerakkan Bomak ini juga. Dan ini adalah center wig. Center wig ini adalah sebagai pemberatnya pada Bomak. Nah, selanjutnya ini adalah sasis. Sasis ini adalah untuk penopang pada boom ini. Sasis ini akan memegang boom ini saat berjalan ataupun berhenti. Jadi ini adalah pemegang untuk boom ini. Selanjutnya ada komponen motor travel. Motor travel ini sama seperti kayak mobil yang 4x4 yang bisa boom ini bergerak seperti di video tadi sebelumnya. Ada tuas yang kura-kura dan height-nya, dan inilah yang menggerakkan height-nya yang bisa berfungsi untuk semisalnya di dalam keadaan yang susah, jalan yang buruk, ini dapat dibantu oleh boom ini supaya keluar dari daerah-daerah yang kurang bagus untuk dilalui oleh Bomak ini. Nah, selanjutnya komponennya yaitu vibro. Vibro ini sebagai komponen yang melakukan menggetarkan jalan dengan dibantu oleh Bomak, yang bisa diatur pada switch di kabin, bisa melakukan dengan getaran yang cepat ataupun lambat. Nah, selanjutnya yaitu kabin. Kabin ini adalah tempat operator untuk pengoperasian Bomak ini atau kompaktor. Jadi operator bisa melakukan pengoperasian kompaktor ini pada kabin, sehingga kompaktor ini bisa melakukan sesuai dengan fungsi. Bang, gimana cara pengoperasian Bomak ini, Bang? Dan harus kita menekan pos apa yang bisa menggerakkan Bomak ini maju mundur, ya, Bang? Apa langsung naik atas kabin apa langsung praktek? Iya, langsung praktek, Bang. Dikokat aja itu. Ini ada Nah. ban belakang. Jadi Bomak ini sistemnya cuman memakai ada tuas handle. Ini gunanya untuk maju, sama kegunaannya untuk mundur. Kalau belakang mundur, kalau belakang maju. Dan untuk menggerakkan drumnya itu supaya bergetar hidup vibronya, kita harus ada switchnya di handle di tuasnya. Kita aktifkan begini. Kalau emang kalau Bomak ini bisa dipakai secara kencang atau pelan-pelan aja, Bang? Ada gigi slownya atau gigi cepatnya ada nggak, Bang? Nggak ada nggak ada giginya. Cuman kalau ingin cepat, tuasnya mungkin dimentokkan aja ke depan. Agak jauh itu bakalan kencang ya. Gitu. Tapi kalau kita gerakan depan sedikit aja bakalan lambat. Kalau Bomak ini drumnya ini bisa bergerak sendiri atau gimana, Bang? Bisa bergerak secara kayak di mobil, bisa bergerak kayak 4x4 atau enggak, Bang? Oh, bisa. Bomak ini kalau untuk pergerakan drumnya ini dia punya host sendiri juga. Jadi dia bisa diaktifkan dengan ada switchnya juga di sini. Ini kalau kelinci ini switch kelinci, berarti dia bisa aktifkan drum depannya, bisa bergerak. Tapi kalau pakai kura-kura, gambar kura-kura itu dia bakal nggak aktif. Oh, gitu, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Satria Syahma dengan NIM 240740. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi komponen alat berat, yaitu bulldozer. Yang pertama yaitu engine. Engine ini adalah jantungnya bulldozer. Kalau tidak adanya mesin ini, maka bulldozer ini tidak akan bisa bergerak dan tidak bisa menggerakkan semua komponen-komponen yang ada di bulldozer ini. Nah, selanjutnya yang kedua komponen pada bulldozer yaitu blade. Blade ini berfungsi untuk meratakan tanah yang awalnya tanahnya miring atau yang tidak rata, bisa diratakan oleh blade ini dengan bulldozer. Nah, selanjutnya yaitu komponen yang ketiga adalah track. Track ini adalah rodanya untuk bulldozer ini, khusus tipe ini. Rodanya atau tracknya itu adalah rantai. Rantai ini sangat berfungsi untuk di keadaan medan-medan berat seperti tanah, lumpur. Ini track rantai ini sangat berfungsi sekali dibandingkan dengan rodanya ban. Itu sangat tidak direkomendasi untuk di kondisi-kondisi yang berat. Nah, selanjutnya itu komponen yang keempat yaitu idler. Idler yang bagian depan ini berfungsi untuk menjaga ketegangan trek untuk supaya lebih stabil saat bulldozernya berjalan. Nah, selanjutnya yaitu komponen yang kelima yaitu final drive. Final drive ini adalah SPT-nya atau sistem pemindah tenaganya yang menyalurkan tenaganya dari mesin ke selanjutnya yaitu yang kelima final drive. Final drive ini adalah SPT-nya bulldozer. SPT itu maksudnya yaitu sistem pemindah tenaga. Jadi final drive ini adalah sistem pemindah tenaga yang menyalurkan dari tenaga mesin ke final drive dan ke track sehingga bulldozer dapat berjalan. Nah, selanjutnya adalah hydraulic cylinder. Yang ini hydraulic cylinder ini berfungsi untuk mengangkat dan memiringkan blade untuk Nah, selanjutnya yang keenam, nama komponennya yaitu hydraulic cylinder. Hydraulic cylinder ini berfungsi untuk mengangkat, menurunkan, dan memiringkan blade sehingga dapat meratakan tanah yang awalnya rusak, miring, atau berlubang, sehingga dengan ini dapat meratakan semua jalannya. Nah, selanjutnya komponen yang ketujuh yang bernama push arm. Push arm ini berfungsi untuk penghubung antara bulldozer dan blade. Nah, selanjutnya yaitu exhaust atau knalpot. Knalpot ini tempat pembuangan hasil pembakaran, dan yang di kecil ini, yang bulat ini adalah filter udara. Yang filter udara ini adalah berfungsi untuk menyaring udara supaya udara yang diserap itu bersih dari kotoran atau debu. Nah, selanjutnya adalah kabin atau tempat pengoperasian alat berat bagi operator. Nah, di sini banyak terdapat tuas-tuas dan indikator. Di sini tempat operator mengendalikan bulldozer. Dan di sini adalah indikator tempat-tempat apabila terjadi atau sensor jika ada terjadi kendala pada alat ini. Di sini terdapat banyak minyaknya, laju. Nah, selanjutnya yaitu tangki atau tangki minyak pada bulldozer ini. Tangki minyak ini adalah berfungsi untuk tempat penyimpanan minyak. Bang Bek, Ya. nak kunci lock. Lock.
lock atau penyetopnya ini. Kalau diturunkan tidak berfungsi itu. Nah, sama juga yang itu lock hidrolik. Terus juga ini Pak. Ya, untuk mainkan blade. Berarti kalau untuk tuasnya untuk menggerakkan maju mundurnya berarti yang mana nih Pak? Ah, yang ini. Yang ini Pak. Nih, Tuh yang ini Pak. ya, Maju mundurnya nih Pak. ke depan, Ke depan. maju, Maju. ke belakang, mundur. Kalau tengah netral Pak. Ah, tengah netral. Kalau untuk menggerakkan blade-nya Pak. Gerakan blade yang itu. Yang ini Pak. Ya, naik ke atas, Naik ke belakang ya, belakang. Kalau turun ke bawah. Kalau untuk tuas ini apa fungsinya nih, Pak? Itu kalau ada apanya repair. Oh, repair ya, Pak. Ya, yang untuk ngorek material di belakang tuh. Tapi tidak ada pakai sini, itu kosong. Nah, kalau steeringnya ini tuh belok kiri belok kanan, kiri kanan. Berarti ini untuk belok ke kanan, kalau yang pergi kiri. Kiri. Pak. Kalau ini cuman maju mundur aja, Pak. Atas bawah aja. Atas bawah ya, Pak. Ya. Kalau yang bagian ini apanya ini, Pak? Itu tuas gas nih. Tuas gasnya ini, Pak. Ya, gas. Gas yang di tengah ini, Pak. Yang tengah tuh rem. Rem, Ya. samping. Yang ini kosong tempat letak pijakan kaki aja, Pak. pijakan kaki.